Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali video tutorial pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang garis pengaruh gaya lintang. Nah, apa kegunaan garis pengaruh gaya lintang ini? Jadi secara kegunaannya, bahwa garis pengaruh gaya lintang ini adalah untuk menentukan besarnya gaya lintang yang maksimum bernilai positif dan gaya lintang maksimum yang bernilai negatif pada sebuah titik dengan jarak tertentu akibat beban yang bekerja pada struktur pembebanan. Nah, ini adalah gambar konstruksi yang sudah pernah kita bahas pada episode garis pengaruh reaksi peletakan. Jadi ada bentang A, B, C, ini A, ini B, ini C. Di atasnya itu terdapat sebuah beban P pada jarak X. Nah, yang beban P ini akan berjalan sepanjang bentang ini, A sampai C. Kemudian jarak A adalah 6, jarak B adalah 2. Ya, kita kembalikan lagi bebannya seperti ini. Akibat beban, maka akan muncul reaksi A yang besarnya adalah panjang ini dari beban P ke titik B. Jadi 6 minus X, ya, 6 minus X dibagi dengan L-nya, panjang totalnya AB, yaitu 6, dikali dengan bebannya. Kemudian pada titik B itu muncul reaksi RB yang besarnya adalah X dibagi 6 dikali dengan bebannya. Nah, ini akan kita gambarkan menjadi sebuah konstruksi dengan beban P sama dengan 1 satuan. Jadi jaraknya saya ganti 6 ini dan 2 ini saya ganti, 6-nya adalah A, kemudian yang 2-nya adalah B. Konstruksinya masih tetap sama. Di atasnya itu terdapat beban 1 satuan, P-nya 1 satuan, sejarak X. Kemudian beban ini akan berjalan sepanjang balok A, B, dan C. Nah, kita akan menganalisis berapa besar RA-nya di sini. RA-nya ketika saya substitusikan nilai X, kemudian nilai P-nya, kemudian nilai A, dan nilai B-nya nanti, itu akan mendapatkan reaksi di titik A adalah A minus X, A minus X, jadi panjang dari sini ke sini, dibagi dengan A-nya, dibagi ini, dipanjang totalnya, dikali P-nya 1 ton. Maka RA-nya adalah ini. Kemudian di B itu muncul reaksi sebesar X per A kali 1. Nah, bagaimana kita menganalisis garis pengaruh bidang lintangnya atau gaya lintangnya? Mari sama-sama kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini kita gambarkan kembali konstruksi pembebanannya seperti ini. Kemudian akibat gaya 1 satuan muncul reaksi RA sebesar ini. Kemudian muncul reaksi RB sebesar ini. Nah, ketika kita akan meninjau garis pengaruh gaya lintang pada balok A, B, C, akibat beban 1 satuan yang berjalan sejauh X dari titik 0 sampai titik C, jadi dari titik sini sampai titik sini kita akan meninjaunya saat kita ingin menganalisis garis pengaruh akibat beban 1 satuan ini. Jadi kita akan meninjaunya satu-satu. Yang pertama adalah kita akan meninjau pada saat beban P1 satuan ini berada pada jarak X sama dengan 0. X sama dengan 0 artinya P-nya P1 satuan ini berada di titik A. Maka akan muncul reaksi RA-nya ketika saya substitusikan ini adalah P, kemudian X-nya sama dengan 0, maka akan muncul reaksinya sebesar ini. Kita substitusikan nilainya, A-nya adalah A, kemudian X-nya adalah 0, dibagi A, dikali bebannya 1 satuan, maka hasilnya adalah 1. RA-nya. Ya. Ketika beban berada di titik B, maka D pada titik 0
ini akan sama dengan 0. Jadi RA ada reaksi sebesar 1 satuan, kemudian ada beban luar, gaya luar sebesar 1 satuan. Jadi 1 dikurang 1, RA dikurang P itu sama dengan 0. Ya, pada saat di titik A, dx sama dengan 0-nya, ini akan sama dengan 0. dx 0-nya itu sama dengan 0. Kita lanjutkan, kita analisis pada saat beban berada sejarak X ya dari titik A. Jadi pada saat beban berada sejarak X dari titik A, ini akan muncul dua titik garis pembebanan garis pengaruhnya ya. Jadi garis pengaruhnya akan muncul dua ordinat garis pengaruhnya, yaitu satu adalah pada saat beban P ini bekerja. Jadi pada saat X sejarak X pada saat persis beban bekerja. Nah, ini kita hitung bahwa RA-nya itu kalau kita substitusikan dapatnya nilainya adalah A min X per A. A min X, A min X per A dikali 1, jadi hasilnya adalah A min X per A. Ini RA-nya. Nah, pada saat beban titik X di mana beban P bekerja, maka dx-nya itu akan sama dengan RA dikurang bebannya, karena bebannya sudah mulai bekerja. Ya, jadi pada titik X di titik awalnya ketika beban bekerja, maka RA dikurang P. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita urai lebih lanjut, persamaan A minus X per A dikurang 1 ini, itu kira-kira seperti ini. Jadi saya urai, satunya ini saya urai menjadi A per A, biar kita samain penyebutnya. Kemudian setelah ini A per A, ini ya, persamaan dalam kurung ini saya urai seperti ini. A per A dikurang X per A dikurang A per A yang satu tadi. Ini maka hasilnya sama dengan min A. Ya, jadi ini kita coret. Min X per A. Ini hasil pada saat besar ordinat garis pengaruh di titik X. Ya, di titik X pada saat beban persis bekerja. Kemudian tinjauan kedua adalah di titik yang sama, ya, di titik beban satuan ini masih di titik yang ini di titik X sejarak X dari A, tapi setelah beban bekerja. Nah, setelah beban bekerja, maka RA-nya itu kita hitung sama seperti yang tadi sebelumnya, A min X per A. Kemudian kalau kita lihat setelah bekerja itu cuma ada reaksi RA saja. Jadi tidak ada gaya lain di sini. Di sini tidak ada gaya, kosong, semuanya kosong. Jadi hitungan dx-nya adalah sama dengan RA, maka D pada jarak X meter setelah beban P bekerja itu sama dengan RA, sama dengan A minus X per A. Nah, ini adalah nilai yang kedua. Nah, selanjutnya pada saat P berada di titik B, ya, dia berada di titik B, sama kita substitusikan nilai dari P dan A-nya ke dalam persamaan RA. Ke dalam persamaan RA ini, maka akan didapat RA-nya sama dengan 0. Ya, RA-nya sama dengan 0. Secara prinsip seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa setelah beban P bekerja maka tidak ada gaya lain kecuali gaya RA. Jadi D pada titik B itu kalau kita rumuskan sama dengan RA, D sama dengan A, ya, dx pada saat jarak A itu sama dengan RA sama dengan 0. Ya. Jadi sudah dapat 1, 2, di sini ada 2 angka, ada 2 nilai, 3, kemudian di 4. Ya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau bagaimana ketika
beban satu satuan ini berada di titik ujung sini, di titik C, ya. Di titik C. Berapa besarnya? Nah, kita substitusikan panjangnya ini jadi A minus X, X-nya adalah A per B, A ditambah B, karena panjang totalnya. Maka saya substitusikan A minus A plus B per A, ini dikali 1. Nah, kalau kita selesaikan bahwa RA-nya sama dengan minus B per A. Nah, ini. Jadi, setelah beban P11 ton ini terlewati, maka cuma ada reaksi A. Jadi dx pada jarak A plus B itu sama dengan RA sama dengan minus B per A. Sampai sini semoga kalian bisa memahami. Selanjutnya adalah kita akan menggambarkan garis pengaruh dari bidang ini. Ya. Kita gambarkan kembali konstruksi pembebanannya seperti ini. Kemudian kita mempunyai nilai-nilai tadi bahwa di D sama dengan 0, di titik A dx-nya sama dengan 0. Kemudian D di titik X saat beban bekerja itu sama dengan min X per A, hasil perhitungan yang tadi. Kemudian D pada saat setelah beban bekerja agak ke kanan sedikit itu sama dengan A min X per A, masih di titik yang sama di sini. Kemudian selanjutnya adalah D di titik B, yaitu di sini, sama dengan 0. Kemudian D di titik X ditambah A ditambah B, ya. X sama dengan A ditambah B atau di titik C itu sama dengan min B per A. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita plotkan sebagai ordinat-ordinat pada garis pengaruh. Ya, kita gambarkan ini konstruksinya. Jadi cara menggambarnya ini adalah konstruksi pembebanannya. Kemudian saya buat garis vertikal melalui titik-titik A, B, dan C seperti ini. Kemudian juga saya buat garis vertikal yang melalui titik pembebanannya sejarak X meter. X-nya nanti variabel berubah. Kemudian saya gambarkan sebuah garis lurus yang melalui ini, garis-garis vertikalnya, memotong garis-garis vertikalnya. Kemudian setelah itu saya plotkan nilai-nilai yang tadi, nilai di titik A, dx-nya sama dengan 0. Kemudian nilai di pada saat X sama dengan D sama dengan X saat mulai beban bekerja itu sama dengan min X per A di sini. Kemudian saya plotkan lagi nilai setelah di titik yang sama tapi setelah beban bekerja. Ini nilainya adalah A min X per A. Kemudian nilai di titik B adalah ini 0, tadi kita sudah hitung. Kemudian nilai di C adalah sama dengan min B per A. Nah, titik-titik ini kemudian saya akan hubungkan. Jadi saya hubungkan mulai berurutan dari titik sini ke titik sini, ke titik sini, kemudian ke titik selanjutnya, kemudian ke titik selanjutnya. Kira-kira seperti ini. Jadi saya hubungkan garis ini. Saya hubungkan garis lagi. Saya hubungkan garis lagi dari titik sini ke sini, kemudian saya hubungkan lagi titik sini. Nah, ini yang namanya garis pengaruh gaya lintang. Ya, gaya lintang. Dengan ordinat-ordinatnya adalah seperti yang bisa dilihat pada gambar. Nah, ternyata di bagian ini adalah yang bernilai positif. Kemudian di bagian sini dengan sini adalah yang bernilai negatif. Nah, ternyata ini garis ini ketika saya perpanjang, ya, ini perpanjangannya, itu akan menghasilkan nilai sama dengan 1 atau sebesar reaksinya di titik A, reaksi maksimum di titik A pada saat beban di titik A, ya. Dari mana ini kita tinjau bahwa nilai 1 ini kalau kita analisis itu berdasarkan hasil dari sini, ya. Hal yang sama juga ketika saya perpanjang ini, ya.
perpanjang dengan sampai dengan titik B, maka ini akan menghasilkan nilai minus 1. Ya. Ini adalah sebuah pola dari garis pengaruh gaya lintang. Ya. Nah, kita gambarkan kembali. Bagaimana kalau misalnya X-nya bergeser? Ya, X-nya kita geser jarak X, tapi X-nya agak di bagian sebelah sini, seperti tergambar. Jadi gimana caranya adalah kita pertama menggambar sesuai dengan hasil analisis tadi, bahwa saya gambar dulu garis vertikal 1 ke atas, satu satuan, kemudian garis vertikal ke sini, ke bagian sini, ini min 1 satuan, kemudian saya gambarkan dengan garis putus-putus dari titik sini ke titik A, kemudian sama sebaliknya saya gambarkan juga garis putus-putus dari titik sini ke titik B, kemudian saya perpanjang sampai dia menyentuh garis vertikal di C sampai ke sini. Nah, kemudian saat saya ingin meninjau X-nya berubah, X-nya saya perpanjang ke sebelah sini, ya. Tadi kan sekitar sini X-nya, sekarang X-nya saya perpanjang ke sini. Maka garis pengaruhnya seperti apa? Kita lihat bahwa caranya adalah saya buat garis vertikal dulu dari garis bebannya, seperti ini. Nah, setelah itu baru saya plot garis pengaruhnya dengan pola yang sama sebelumnya tadi. Jadi ini, ya, kemudian ke arah vertikal sini, kemudian ke arah sini. Nah, itu. Ini adalah garis pengaruhnya. Yang ini adalah nilainya positif, kemudian ini adalah nilai negatifnya. Nah, nilainya kita plotin, ya, kita plotin nilainya. Karena ini masih variabel X, maka ini pasti akan sama dengan min X per A. Kemudian di sini nilainya A min X per A, karena masih variabelnya X. Ya. Kemudian di sini 0, kemudian di bagian sini min B per A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya dari garis lintang ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa garis pengaruh gaya lintang ini digunakan untuk mencari gaya maksimum, baik maksimum bernilai positif maupun gaya lintang maksimum bernilai negatif, atau Dmax dan Dmin-nya berapa. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh yang sama, gambar konstruksi bebannya. A, B, C dengan A sama dengan 6, B sama dengan 2, maka ada beban 2 ton di atasnya yang akan berjalan sepanjang balok ini, ya. Kemudian soalnya adalah hitung gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum akibat beban 2 ton ini yang berjarak 2 meter, X-nya sudah ditetapkan 2 meter dari titik A. Berapa gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimumnya akibat beban 2 ton ini di titik X sama dengan 2. Nah, cara penyelesaiannya sama. Jadi kita tidak menganalisisnya secara analitis, tapi kita menggunakan garis pengaruh. Saya gambarkan garis vertikal dari yang tegak lurus dengan batang di titik A, B dan C seperti ini. Kemudian saya gambar sebuah garis vertikal. Ini horizontal, saya gambarkan sebuah garis horizontal. Kemudian setelah itu saya buat garis vertikal setinggi 1 satuan di titik A. Kita ikuti polanya yang lalu. Kemudian di titik B juga sama, saya buat 1 satuan minus ke bawah. Kemudian setelah itu saya hubungkan dari titik sini ke titik 0, ya, dengan garis putus-putus tipis. Kemudian yang sama juga saya buat garis putus-putus tipis. Kemudian saya tarik garis vertikal dari arah bebannya seperti ini.
Nah, selanjutnya saya mulai memplot garis pengaruhnya. Nah, ini garis pengaruhnya kira-kira adalah yang ini. Nah, ini saya plot ini, kemudian ini saya plot, kemudian ini saya plot. Ini adalah garis pengaruh gaya lintang sejarak X sama dengan 2. Nah, ini ada nilai positifnya ada di bagian sini, nilai negatifnya ada di bagian sini. Kita plot saja nilai koordinatnya. Di titik A 0, di titik B kita masukin tadi min X per A, maka A-nya adalah X-nya adalah 2, A-nya adalah 6, maka nilai di koordinat di sini adalah minus 1/3. Kemudian di bagian sini kita masukkan nilai A-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 2, maka akan dapat nilai koordinat di sini adalah 2/3. Kemudian di titik sini sama dengan 0. Kemudian di titik sini sama dengan min B per A. B-nya adalah 2, A-nya adalah 6, jadi min 1/3. Ini adalah garis pengaruh pada jarak X sama dengan 2 di batang atau konstruksi beban seperti ini. Nah, gaya lintang maksimum di titik gaya lintang maksimum atau Dmax pada saat beban berada jarak X sama dengan 2 meter dari titik A, itu kita hitung dengan P, ini P-nya, dikali ordinat maksimum di bawah beban. Ya, karena saya ingin menghitung gaya maksimum Dmax, maka saya akan menghitung ordinat maksimumnya. Ordinat maksimumnya ada di daerah maksimum ini dan ini. Ya, 2/3. Jadi saya tinggal kaliin. Dmax sama dengan 2 ton dikali ordinat maksimumnya adalah 2/3. Nih, hasilnya adalah 4/3 ton. Kemudian gaya lintang minimum, Dmin-nya sama, saya tempatkan bebannya pada titik ordinat minimumnya, kemudian saya lakukan perhitungan Dmin-nya sebagai berikut. P dikali dengan ordinat minimumnya berapa? Nah, ini kira-kira min 2/3 ton. Nah, sampai sini kalau pertanyaannya hitung gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum akibat beban 2 ton pada jarak 2 meter dari titik A, maka inilah jawabannya. Ya, jadi 4/3 maksimumnya, minimumnya minus 2/3. Oke, kita lanjutkan pada kondisi pembebanan yang beban gandeng atau beban gandar. Bagaimana kita menyelesaikannya? Itu secara prinsip sama. Pertama kita gambarkan dulu garis pengaruhnya. Ya, tinjauannya sama, kita akan melihat beban maksimum dan gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum akibat beban gandar yang berjarak 2 meter dari titik A. Jadi saya gambarkan dulu garis lintangnya, GP garis pengaruh gaya lintangnya seperti yang sama, 1 meter, kemudian 1 meter ke arah negatif, kemudian saya hubungin sebuah garis putus-putus di bagian sini ke arah sini. Kemudian dari sini ke arah sini saya hubungin garis putus-putus. Saya tempatkan X sama dengan 2-nya ada di sini. Kemudian saya tarik garis lurus ke arah bawah, memotong garis ini yang sudah kita buat tadi. Maka saya plotin garis lintangnya adalah ini, gitu ya. Kemudian tinggal saya isi ordinat ini adalah kita lihat 0 di sini. Kemudian di sini adalah minus 1/3. Di sini adalah 2/3, di sini 0, dan di sini minus 1/3. Nah, kemudian bagaimana kita cara mencari gaya lintang maksimum? Jadi saat kita ingin mencari gaya lintang maksimum atau Dmax, maka tempatkan beban gandar di atas grafik maksimum GPD atau garis pengaruh D. Mana grafik maksimumnya? Grafik maksimumnya adalah ini. Ya, jadi nanti saya tempatkan di daerah sini. Ya, dengan posisi salah satu titik beban berada tepat di atas ordinat maksimumnya garis pengaruh. Nah, jadi salah satu beban ini 3 atau 2 itu ya, kita akan tempatkan di titik sini. Tapi semua beban ini berada pada
wilayah atau daerah yang bernilai positif. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada nilai 3 ton, 2 ton, dan 3 tonnya itu berada pada titik positifnya. Titik maksimumnya. Nah, akibat penempatan beban ini akan muncul dua ordinat Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2, Y1-nya sudah kita hitung 2/3. Kemudian Y2-nya itu kita hitung dengan perbandingan segitiga seperti biasa. Jadi ini dibanding panjang ini dibagi Y1 per Y2. Jadi nanti setelah saya hitung kira-kira dapat Y1 adalah, tadi Y1 sudah dapat dari ini 2/3, Y2-nya dapatnya 3/6 atau setengah. Nah, besar momen maksimum adalah gaya kali ordinat. Jadi karena gayanya ada 2 dan ordinatnya ada 2, maka gaya ordinat P1 gaya 1 dikali ordinat 1, gaya 1 dikali ordinat 1 ditambah gaya 2 dikali ordinat 2. Jadi saya hitung nilainya adalah sebesar 3 ton, karena ini 3 ton, dikali 2/3, ini ordinat ini, ditambah 2 ton dikali 3/6. Jadi sama dengan hasilnya adalah 3 ton. Jadi pertanyaan berapa gaya maksimum lintangnya adalah 3 ton. Nah, yang selanjutnya adalah hitung gaya minimumnya. Gaya minimumnya sama seperti yang tadi. Pertama saya gambarkan dulu bentuk garis pengaruhnya seperti ini, ya. Garis pengaruhnya seperti ini saya gambarkan. Nah, muncul nilai, kita tempatkan nilai-nilai ordinatnya 0, ini minus 1/3, ini 2/3, kemudian 0, dan ini minus 1/3. Nah, pada saat kita ingin mencari gaya lintang minimum, maka tempatkan beban ini pada daerah minimumnya, yaitu ini atau ini, gitu ya. Ini atau ini. Tapi karena tinjauannya 2 meter, ya jelas di sini. Ya, 2 meter dari titik A, maka beban itu akan berada di sekitar sini. Nah, kita menempatkannya, salah satu bebannya ini harus berada pada ordinat paling minimumnya. Jadi kira-kira saya kalau tempatkan seperti ini, ya. Jadi 2 tonnya yang berada di koordinat paling maksimum. Nah, kenapa nggak 3 tonnya yang kita taruh di sini? Nah, kalau kita taruh di sini 3 tonnya, di bagian sini 3 tonnya, jadi 2 ton ini tergeser ke sini. Ini ada bagian yang berada pada daerah positif atau daerah maksnya. Jadi nanti nilainya akan tidak minimum. Minimum itu saat 2 tonnya itu berada di persis di bawah garis, di bawah ordinat minimumnya, ordinat paling minimum. Sama dengan cara yang tadi, maka akan muncul 2 buah ordinat Y3 dan Y4. Y3 dan Y4 ini kita hitung dengan persamaan. Kalau Y3-nya sudah ada nilainya, ordinatnya minus 1/3, kemudian Y4-nya yang sudah ada nilainya, kemudian Y3-nya yang kita hitung dengan perbandingan segitiga dapatnya 1/6. Nah, kemudian kita hitung D minimumnya itu adalah sama gaya kali ordinatnya. Jadi ini P1 3 ton dikali Y3 ditambah P2 dikali Y4. Nah, kira-kira kalau sudah kita hitung itu akan menghasilkan nilai maksimum gaya lintangnya minus 7/6. Sampai sini pertanyaan berapa besar gaya lintang maksimum dan berapa besar gaya lintang minimum sudah terjawab. Oke, kita lanjutkan pada contoh kasus yang lain. Nah, contoh kasus yang sekarang adalah bagaimana kalau bebannya bukan beban terpusat atau bukan beban gandar, tapi bebannya adalah beban merata. Nah, seperti ini. Contohnya,
Ada 2 meter beban merata dengan berat satuan 3 ton per meter, konstruksinya sama, kita sudah pernah buat garis pengaruh ini, kita manfaatkan. Ya. Jadi sama pertanyaannya, menghitung gaya lintang maksimum dan lintang minimum akibat beban merata seperti tergambar, ya, pada jarak 2 meter dari titik X. Nah, sama, saya gambarkan garis pengaruhnya. Nah, seperti itu. Ya, 2x. Nah, gimana kalau misalnya pertanyaannya bukan pada jarak 2x, 3x misalnya? Maka ini kita panjangin jadi 3x dan garis ini akan berada pada posisi 3. Ya, sama dengan 3. Jadi sekitar sini kalau 3. Nah, ini karena soalnya 2, dia berada persis di sini. Ya, kemudian kita plot garis pengaruhnya tadi seperti ini. Ya, nilai sini 0. Kebetulan di sini sudah kita hitung tadi minus sepertiga. Di sini dapatnya 2/3. Kemudian di sini minus sepertiga. Ya. Kemudian cara menghitung gaya lintang maksimumnya sama. Ini seperti ini. Saat kita ingin mencari gaya lintang maksimum atau Dmax, maka tempatkan beban ini pada daerah GP yang bernilai positif. Jadi sekitar sini. Gimana cara nempatinnya? Tempatkan dengan salah satu ujung beban berada tepat di posisi ordinat maksimum garis pengaruhnya. Ini koordinat garis maksimumnya. Jadi saya akan tempatkan salah satu ujung beban ini ujungnya atau ini saya tempatkan di sini. Nah, kalau saya tempatkan di sini, ya. Kenapa bukan ujung sini yang kita tempatkan di sini? Kalau dia kita tempatkan di ujungnya, yang ini kita tempatkan di bagian sini, maka bebannya akan berada pada bagian wilayah yang negatif. Sementara kita harus mencari momen positifnya yang maksimum berapa. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita menghitung ada area di bawah beban merata sini. Nah, ini area beban merata ini. Nah, ini kita hitung dulu luasannya. Luasannya berapa? Kita lihat ini adalah bentuknya trapesium, maka kita harus cari dulu luasan area di bawah beban merata ini. Jadi luas trapesium ini berapa? Di sini kita tahu bahwa trapesium adalah rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ya, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya adalah ini ditambah ini, tingginya adalah panjang bebannya. Ya, jadi setengah dikali tingginya, ini tingginya adalah 2, ditambah dengan sisi sejajarnya ini 2/3. Ini kalau saya hitung nilainya 1/3. Ya, 1/3. Jadi kalau kita lihat hasilnya, los trapesium ini adalah sama dengan 1. Nah, berapa Dmax-nya? Dmax-nya itu adalah Dmax adalah luas dikali Q-nya, Q kecilnya. Ya, jadi Dmax sama dengan Q kali luasannya. Q-nya adalah 3 ton. A-nya adalah 1. Jadi kalau kita hitung maka 3 ton untuk yang maksimumnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan untuk mencari yang minimumnya. Sama persis caranya tadi yang seperti tadi. Saya percepat. Ini garis pengaruhnya. Ya. Garis pengaruhnya seperti ini, nilai-nilainya kita plotkan. Udah. Kemudian untuk minimum kita menempatkan beban ini pada daerah grafik garis pengaruh yang bernilai negatif ya. Jadi sekitar sini atau sini. Tapi pertanyaannya adalah 2 meter dari titik A, maka di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Nah, untuk di sekitar sini saya tempatkan bebannya seperti ini. Lanjut setelah itu baru saya hitung area di bawah beban merata ini. Area di bawah beban merata seperti yang saya asir berbentuk segitiga, maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas, alasnya adalah ini,
nilai minus sepertiga, tingginya adalah panjang beban 2 meter, maka kalau kita hitung sama dengan minus sepertiga. Berapa gaya minimumnya itu tinggal kita kalikan menjadi, ini Dmin, harusnya Dmin, jadi kita kali dengan Q kali luasan segitiga tersebut, maka hasilnya sama dengan 3 kali minus sepertiga sama dengan 1 ton. Nah, sampai sini pekerjaan kita sudah selesai. Semoga bisa mengikuti video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.